sayaqulu sufaha'u minan nas, sungguh akan mengatakan mereka orang-orang yang kurang akalnya dari kalangan manusia, ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha, apa yang menyebabkan mereka orang muslim berpaling dari kiblat yang selama ini mereka berkiblat kepadanya. Yani mereka, ya, orang-orang yang kurang akalnya dari kalangan orang Yahudi wa Nasrani, ya, selama ini kan kaum muslimin menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi ketika Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah dari Mekah menuju Madinah, yang mana rata-rata orang Madinah itu menganut agama Yahudi, sebagian yang lain agama Nasrani. Maka untuk supaya mereka bisa mengikuti ajaran Islam, Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk, ya, menghadapkan arah kiblat menuju Baitul Maqdis yang selama ini adalah Masjidil Haram. Ketika hijrah diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Nasrani. Ya, setelah selama 17 bulan kemudian Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk, ya, kembali berkiblat kepada Masjidil Haram, ke Ka'bah. Apa tujuannya? Nanti akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akan mengatakan mereka orang-orang yang kurang akalnya dari kalangan manusia, Yahud wa Nasara, ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha, apa yang menyebabkan mereka orang-orang muslim itu berpaling dari kiblat yang selama ini mereka berkiblat kepadanya. Qul lillahil masyriqu wal maghrib, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi Allah lah, milik Allah lah arah timur ataupun arah barat. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim, Allah menunjukkan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Sayaqulul juhal wa du'afaul uqul wa du'aful uqul minal yahud wa amsalihim fi sihriyah wal iqtirat, akan mengatakan orang-orang yang bodoh ataupun lemah akalnya dari kalangan orang-orang Yahudi dan semisal mereka, fi sihriyah wa iqtirat, untuk sihriyah, untuk mengejek, ya, wal iqtirat, dan juga menyimpang, berpaling. Malladzi sarafa haula'il muslimin an qiblatil lati kanu yusalluna fi jihatiha awal al-Islam, ya, mereka mengatakan, ya, ucapan ini dikatakan untuk sikhriyah, untuk mengejek, ya, sekaligus untuk menentang. Apa yang menyebabkan mereka orang-orang muslim berpaling dari kiblat yang selama ini mereka berkiblat kepadanya? Wahya Baitul Maqdis, yakni Baitul Maqdis. Kullahum ayyuhar rasul, Allah berfirman, katakan kepada mereka, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-masyriq wal maghrib wa ma bainahuma milkun lillah, falaysat jihatan minal jihad harijah an mulkihi. Ya, katakan Muhammad, arah timur atau arah barat dan arah di antara keduanya itu miliknya Allah, ya. Maka sesuai dengan kehendak Allah, Allah kehendaki untuk menghadap ke Baitul Maqdis, ya terserah Allah. Allah kehendaki untuk menghadap ke Ka'bah, ya, Baitullah Haram, maka terserah Allah. Yahdi man yasha'u min ibadihi ila tariqil hidayah al-qawim, ya, Allah yang akan memberikan petunjuk kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Wa fi hadza isyarun bi anna sa'na kullahu lillah fi imtisali awamirihi wa haitsuma wajjahna tawajjahna. Fa haitsuma wajjahna tawajjahna. Maka dari ayat ini dapat kita fahami bahwasanya, ya, bahwasanya hakikat dari perintah Allah
menghadap ke Baitul Maqdis atau menghadap ke Ka'bah, hakikatnya itu adalah imtisalu awamirihi. Kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, Allah kehendaki menuju Baitul Maqdis, ya kehendak Allah. Allah kehendaki untuk menuju ke Ka'bah, Baitul Haram, ya kehendak Allah. Maka fahaisuma wajjahana tawajjahna. Kemana kita diperintahkan untuk mengarahkan, ya, mengarahkan kiblat kita, maka kita ikuti sudah. Ya, nggak perlu balelo gitu. Ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian itulah kami jadikan kalian orang-orang mukmin ummatan wasata, umat yang wasat, umat yang lurus, umat yang adil. Ya, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi seluruh manusia. Jadi umat Islam ini akan jadi saksi nanti, ya, atas seluruh manusia, menunjukkan keutamaan umat Islam nanti di yaumil qiyamah. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan jadi saksi atas kalian. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, ya, dan tidaklah kami jadikan kiblat, ya, yang selama ini kalian menghadap kepadanya, ya, yang awalnya di Baitul Maqdis dirubah lagi ke Baitul Haram. Apa tujuannya? Kata Allah, illa lina'lama may yattabi'ur rasul, agar kami bisa mengetahui siapa orang-orang yang mengikuti, taat, tunduk, patuh kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimma yanqalibu ala aqibai, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang yakni kembali, hanya orang yang murtad. Ya, supaya Allah tahu itu. Ya, bukan berarti Allah nggak tahu kalau nggak ada kejadiannya. Allah sudah Maha tahu, tapi Allah pembuktian, ya, sudah iqamatul hujjah, agar iqamatul hujjah. Ya. Jadi supaya kami mengetahui siapa orang yang ikut Rasul dan siapa orang yang berpaling dari Rasul. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, ya. Dan yakni perubahan arah kiblat itu lakabiratan, sungguh sangat berat, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Maka para ulama kita, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum artinya salatakum, ya. Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian, yakni ibadah kalian selama ini menuju ke Baitul Maqdis, enggak disia-siakan, tetap ada pahalanya, maksud gitu. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah Maha penyayang, lembut kepada manusia. Tafsirnya, wa kama hadainakum ayyuhal muslimun ila tariqis sahih fid din, sebagaimana kami telah berikan petunjuk kepada kalian orang-orang mukmin ke jalan yang lurus, yang sahih dalam urusan agama ini. Ja'alnakum ummatan khiyaran udulan, kami jadikan kalian kaum muslimin sebagai umat yang terbaik, umat yang adil. Litashhadu 'alal ummam fil akhirah, agar kalian menjadi saksi atas umat-umat yang lain nanti di yaumil akhirah, anna rusulahum balagathum risalati rabbihim, saksi bahwasanya rasul-rasul mereka telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika umatnya Nabi Nuh dikumpulkan, ya, dengan dipimpin oleh Nabi Nuh, kemudian umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi, ya, banyak nabi. Ya. Ketika Allah bertanya kepada mereka, ya, umat-umat yang telah lampau ditanya oleh Allah, ya,
Apakah Rasulku Nuh alaihi salatu wasallam telah menyampaikan ajaranku kepada kalian? Maka kaum Nabi Nuh yang mereka rata-rata kafir mengatakan, demi Allah, demi engkau ya Allah, Rasul belum pernah menyampaikan ajaran engkau kepada kami ya Allah. Jadi mengingkari, ya. Jadi umat-umat nabi-nabi dahulu itu mengingkari semuanya, ya Allah, ya. Nabi Nuh, Rasul Nuh itu belum pernah menyampaikan ajaran engkau kepada kami ya Allah. Ya. Nabi-nabi yang juga gitu. Ketika Nabi Syuaib, ya, dan yang lainnya mengatakan, ditanya oleh Allah, ya, apakah nabiku fulan telah menyampaikan ajaran kepada kalian? Demi Allah, tidak ya Allah, mereka enggak pernah menyampaikan ajaran engkau ya Allah, ya. Maka para rasul mengatakan, ya Allah, betul-betul kami menyampaikan ajaran engkau ya Allah, ya. Engkau Maha tahu ya Allah, kami betul-betul berdakwah di jalan engkau ya Allah. Apakah kalian punya saksi? Jadi Allah bertanya, apa kalian para rasul punya saksi, punya bukti bahwasanya kalian itu betul-betul telah menyampaikan ajaranku, agamaku? Ya. Kami punya saksi ya Allah. Siapa dia? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Dalam Al-Qur'an kan, dan ketika Ibrahim, ketika Nabi Nuh kan disebutkan semuanya itu. Ya. Jadi saksinya para rasul dan nabi nanti di akhir zaman, apa itu di yaumil akhirah, ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslim mengatakan, iya ya Allah, kami bersaksi bahwasanya rasul engkau fulan semuanya betul-betul telah menyampaikan ajaran engkau ya Allah. Ya, ini keadilan Allah itu. Allah Maha tahu, walaupun enggak ada saksi pun Allah Maha tahu itu. Tapi harus iqamatul hujjah. Ya. Makanya Allah utus para rasul itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mubasysyirin wa mundhirin li alla yakuna linnasi hujjatun ba'dar rusul. Ya. Diutusnya para rasul itu mubasysyirin wa mundhirin, memberikan kabar gembira bagi orang yang iman dan beramal soleh, wal mundhirin, memberikan peringatan bagi orang yang kufur dan bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, li alla yakuna linnasi hujjatun ba'dar rusul, agar manusia tidak bisa beralasan lagi nanti di hari kiamat di hadapan Allah setelah Allah utus para rasulnya. Jadi kalau sudah kepepet kan bohong itu, ya kan? Orang sudah kadang kepepet karena takut azab Allah, ya, supaya dapat keringanan. Ya Allah, ini Rasul gak pernah sampaikan risalah engkau ya Allah, ya. Mereka mengingkari semuanya supaya dapat pengampunan Allah, ya. Maka Allah sampaikan, datangkan saksi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini membuktikan umat Nabi itu istimewa, ya, istimewa melebihi umat-umat yang lain. Wa yakunu rasulu fil akhirah kadzalik syahidan 'alaikum annahu ballagakum risalati rabbi. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW akan jadi saksi atas kalian bahwasanya betul-betul Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini keadilan Allah. Bahkan kaum muslimin, ya, para sahabat Nabi nanti akan ditanya oleh Allah. Kata Nabi kita Muhammad SAW ketika hajjul wada, ya, innakum satus'aluna anni wa ma antum qailun, ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, wahai para sahabat-sahabatku, kalian akan ditanya oleh Allah nanti di yaumil kiamah tentang aku. Apa yang kalian akan saksikan di hadapan Allah nanti? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa daita wa nasahta. Ya Rasul, kami akan bersaksi di hadapan Allah nanti bahwasanya engkau betul-betul telah menyampaikan ajaran Allah. Engkau telah betul-betul menyampaikan seluruh syariat Allah, dan engkau telah betul-betul menyampaikan nasihat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengangkat jari telunjuknya, ya, ke atas, kemudian ditunjukkan kepada mereka para sahabat. Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad. Ya Allah, saksikan ucapan mereka ini bahwasanya aku telah menyampaikan seluruh ajaranmu ya Allah. Aku telah menyampaikan seluruh
ya syariatmu ya Allah, dan aku betul-betul telah menyampaikan nasihat di jalanmu ya Allah. Jadi apa itu, para sahabat Nabi kan jadi saksi nanti atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keadilan Allah. Walaupun mereka enggak jadi saksi itu, Allah sudah mengetahui itu. Cuman kan perlu bukti. Ya, semuanya itu harus perlu bukti. Itulah keadilan Allah. Jadi kalau di dunia saja segala sesuatu kan ada buktinya itu. Cuman kadang-kadang yang benar bisa salah karena nggak pinter ngomong, buktinya nggak bisa dia. Ya, kadang-kadang orang yang salah bisa benar karena dia bisa buat bukti. Ya, bisa ngomong pinter. Apalagi punya pengacara yang hebat. Ya, yang salah bisa menang, yang benar bisa kalah. Ya, karena hakimnya nggak tahu. Tapi kalau nanti dia memiliki hakimnya Allah yang Maha tahu itu. Ya. Dan Allah akan tunjukkan kebenarannya. Ya. Jangankan manusia, hewan saja dituntut keadilan nanti di yaumil qiyamah itu. Harimau yang biasa makan kambing, nanti kambing yang makan harimau. Ya. Biasanya hewan-hewan yang biasa di dunia kalah terus, ya, ditandui kalah terus, nanti nandui pada yang selama ini dia mengalahkan dia, ya. Sampai semuanya beres dijadikan tanah oleh Allah. Makanya orang-orang kafir ketika menyaksikan keadilan Allah ini, ya, mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba, ya, alangkah nikmatnya, Masya Allah, alangkah nikmatnya kalau aku hanya seonggok debu seperti mereka itu, nggak ada tuntutan, ya, nggak ada hisab sudah. Kalau kambing kan hanya sudah ditanduk-tanduk, mari beres sudah jadi tanah sudah, ya. Tapi kalau orang kafir, mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba, alangkah nikmatnya kalau saya hanya seonggok, ya, seonggok tanah seperti mereka, seonggok debu seperti mereka, ya, aman, nggak ada siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu penyesalan yang nggak ada faedahnya. Makanya biasa menyesal itu ketika di akhir kali, nggak ada menyesal di depan, nggak ada itu, ya kan? Sebelum itu terjadi, maka kita iman tauhidnya diluruskan, ya, akidahnya diluruskan. Ini penting ini. Ketika akidahnya lurus, tauhidnya lurus, dipastikan masuk surga. Walaupun mungkin harus ngincip neraka dulu karena dosanya. Cuman pasti masuk surga. Ya, jimatnya buang sudah. Sikapnya buang sudah. Itu bentuk-bentuk kesyirikan itu. Praktek-praktek sesaji itu kekufuran itu. Bahkan syirkul akbar, mengeluarkan seseorang dari agama Allah, perbuatan syirik. Ya, ini dimanapun kita sampaikan. Mengapa? Luar biasa sekarang kesyirikan ini. Ya, jimat, sikap itu banyak luar biasa. Ya, mau tugas dinas ke Kalimantan bawa jimat sudah. Ya, mau dinas mana, ya, pakai jimat sudah. Karena yang buat jimat ini bukan orang biasa, orang yang ditokohkan. Ya, yang itu mereka yang akan menyesatkan. Makanya Nabi telah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud, innama khafu alaikum al-aimmatul mudhillin. Yang paling aku khawatirkan atas kalian, panutan kalian, ya, panutan kalian, tapi justru mereka yang akan menyesatkan kalian. Maka kita harus belajar dan belajar. Jangan taklid maksudnya. Ya, kita jangan taklid. Kita ini sudah, ya, di zaman yang modern, inteleknya terbuka luar biasa itu, ya, semua sarana dan prasarana untuk mencapai itu luar biasa. Ada Facebook, ada YouTube, macam-macam, ya. Maka nggak ada alasan sudah. Ya Allah, saya nggak tahu kalau sandingan itu syirik ya Allah. Saya nggak tahu ya Allah kalau sesaji itu syirik ya Allah. Nggak ada alasan. Wah, ustadz yang nyampaikan itu banyak di mana-mana, ya. Buka di Facebook ada semuanya. Buka di YouTube ada semuanya. Tidak akan ada alasan. Itu termasuk hujah yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka orang yang berbuat syirik tidak akan ada hujah lagi. Ya. Kemudian wa ma jalna ayyuhar rasul qiblatan, yani Baitul Maqdis allati kunta 'alaiha thumma sarafnaka anha ilal Ka'bah bi Makkah illa liat harama alimna fil azal ilman yata'allaqu bis sawa wal iqab wa linumayyiza man yattabi'uka
wa yuti'uka wa yastaqbilu maka haitsu tawajjahta. Adapun ya kami rubah, kami pindah kiblat engkau Rasul dan kaum muslimin dari kiblat yang pertama Baitul Maqdis dirubah menjadi Ka'bah, ya, Makkatul Mukarramah, agar jelas tampak siapa orang yang betul-betul mengikuti Rasul, siapa orang yang betul-betul yakni taat kepada Rasul, dan siapa-siapa yang mereka itu adalah lemah imannya bahkan kufur. Dipisahkan. Seperti apa itu? Seperti emas. Emas itu kan masih bersatu dengan logam-logam yang lain. Dipanaskan, ya, dipanaskan sehingga logam-logam yang lain kan hilang. Menjadilah emas yang luar biasa. Nilainya mahal. Awalnya kan hanya batu biasa itu, ya kan? Dipanaskan, ya, batu-batu biasa disingkirkan, emas ya juga disisihkan. Jadilah suatu hal yang istimewa yang sangat mahal. 1 gram bisa 900.000 loh. Ya, bukan 1 kilo. Kalau batu kan nggak ada nilainya itu. Tapi setelah dipanaskan berpisah antara emas dengan batu, emas dengan logam-logam yang lain, batu nggak kanggo sudah, murah sudah. Tapi kalau emas luar biasa. Demikian pula orang yang beriman. Ya, diuji oleh Allah dengan dirubah kiblatnya dari Baitul Maqdis menuju Baitul Haram. Maka orang-orang yang mengikuti kiblat Nabi itulah yang emas tadi. Adapun orang-orang yang menolak, ya, enggak mau mengikuti kiblat Nabi, maka dialah batu-batu yang enggak ada faedahnya tadi. Ya, nilainya berbeda, ya. Karena nilai seorang hamba di sisi Allah adalah innama ya, sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling beriman dan bertakwa di antara kalian. Jamaah rahimakumullah, waktu telah habis, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.